begitulah. Hobiku memang hanya membeli buku, bukan membacanya. Hai semuanya. Jadi hari ini aku mau kasih lihat ke kalian buku-buku DNF aku, Do Not Finish, yang aku baca tahun ini dan juga tahun 2024, dan rencananya bakalan aku baca lagi di tahun 2026. Aku harap semoga buku ini nggak masuk ke daftar DNF lagi. Aku harap ini benar-benar selesai aku baca di tahun depan. Kayaknya aku harus curi start dari hari ini juga. Oke, jadi yang pertama itu ada bukunya Membaca Identitas. I will show you guys. Lihat deh. Oh my god. Lo akan diajak membahas tentang kekerabatan lewat film ini. Jadi buku pertama itu adalah bukunya Membaca Identitas. Membaca Identitas, Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas, suatu tinjauan filsafat dan psikologi. Sangat terasa berat ya jadinya, tapi buku ini seru banget loh. Aku tuh nemu buku ini tuh pertama kali di iPusnas. Aku lagi scroll gitu kan, cari buku terbaru, terus aku dapat buku ini. Awalnya sih aku ngerasa kayak berat banget nih buku gitu, tapi karena ada aku lihat dia tuh bahas dari dua aspek kan, psikologi dan filsafat, jadi kayak aku mikir ya udah kayaknya seru deh buat dibaca. Walaupun sebelumnya aku baca buku banget di dua topik itu, tapi kayak seru aja. Terus pas aku pinjam, terus aku kayak cari bab, kan aku nggak baca dulu, aku cari bab-bab. Nah aku lihat gitu isinya dulu kayak gimana, terus aku nemuin ini itu unggahan USS Swift pas COVID kemarin, kayak ada beberapa perempuan yang mereka tuh di kayak interview gitu, pelecehan apa sih yang mereka dapat di internet gitu, kata-kata yang tidak pantas dan lain sebagainya gitu. Ini aku juga kepikiran kok bisa sih manusia kayak punya keleluasaan banget gitu, kayak nggak mau jaga bicaranya gitu di internet, kayak sembarangan aja gitu ngomongnya. Tahu nggak judul babnya apa? Maaf, sekedar mengingatkan. Pernah mendengar kata-kata itu? Dan ini juga bukan cuma sekedar tentang pelecehan itu sendiri, tapi juga dia bahas tentang topik agama dan lain sebagainya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini juga, kalau misalnya dia bahas sesuatu itu dia ngangkat film. Jadi kayak seru aja gitu, sebagai kalau misalnya kalian suka nonton film gitu, kayak ada 9 cuy. Ini pertanyaanku, ini nggak ada gitu di antara kalian yang baca buku ini, plus banget atau enggak? Kalau misalnya kalian nggak punya bukunya, bisa nggak kalian beli bukunya atau pinjam bukunya terus kita bahas bersama-sama gitu, kayak aku nggak punya teman cuy, plus banget gitu. Terus ada bukunya, ini baru-baru banget aku beli. Aku gimana baca buku ini, di buku ini kan teman aku baca kan, terus dia bilang ini buku terbaik yang pernah dia baca tahun ini. Aku udah baca juga buku ini di iPusnas, cuman karena aku nggak begitu tahan baca buku non-fiksi di iPusnas, jadi di NFD. Terus tahun ini aku milih buat beli bukunya. Cuman kayak sewaktu teman aku DM bilang kalau punya suatu Indonesia, aku jadi kayak mikir, aku jadi kayak mempertanyakan moralitas yang si penulisnya pegang. Karena bukan cuma moralitasnya, tetapi sisi kemanusiaannya. Salahkah aku mempertanyakan itu? Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan untuk Tuhan. Ini bukan buku kalian jangan berpikir bahwa buku ini buku non-fiksi. Ini buku fiksi guys. Ini buku cerita guys. Jadi ada seorang pria yang dia nggak begitu punya keyakinan terhadap Tuhan. Terus dia tuh hidup menyendiri lah ceritanya di sebuah apartemen. Itu suatu hari kayak tiba-tiba gempa, terus dia terjebak di basementnya. Terus dia ketemu sama satu laki-laki pensiunan, dan dari sana tuh mereka berbagi pemahaman mereka tentang agama, tentang Tuhan itu sendiri gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mempertanyakan sesuatu tentang Tuhan atau apalah gitu, kemungkinan besar di sini jawabannya. Ini aku udah baca sampai pertengahan sebetulnya,
cuman aku sempat berhenti kemarin karena satu dan lain hal. Terus next ada buku yang kalian harap orang tua kalian baca. Ini versi terjemahannya. Aku baru selesai di bab awal. Aku beli buku ini sebenarnya waktunya sangat-sangat nggak pas karena waktu itu pekerjaanku banyak banget. Dan aku dikejar-kejar laporan dan endingnya aku nggak baca buku ini. Nggak selesaiin sih lebih tepatnya. Iya, aku harap sih tahun depan bisa selesai. Ini bagus banget. Terus next itu ada bukunya Mbak R.F. Wang, Bubble. Aku udah baca buku ini sampai halaman 100-an gitu. Ya kira-kira udah seperenamnya lah aku baca. Cuman nggak aku selesaiin. Karena apa? Karena jadi buku ini kan datang pas aku itu dirawat di rumah sakit. Jadi selama aku dirawat itu aku baca bukunya. Dan setelah aku sembuh dan kembali kerja lagi, akhirnya aku mengabaikan buku ini. Dan akhirnya aku tidak membaca buku ini lagi. Kemarin pas tahun lalu itu aku kan selesaiin bukunya Yellowpage sama aku baca bukunya The Poppy War. Dan tahun ini aku benar-benar serius. Aku cuma nyentuh sedikit banget bukunya R.F. Kuang. Sumpah. Tahun ini tuh benar-benar cuma nyentuh seuprit doang bukunya R.F. Kuang. Kita masih ada juga kata batas yang mau aku baca. Please, harap banget tahun depan ayo kita baca bukunya R.F. Kuang. Terus next ada bukunya My Favorite Author. Rasanya kayak sedih banget kalau bisa aku bilang ini author favorit aku, tapi aku nggak selesaiin bukunya. Kemarin itu ini buku pertamanya Ilana Tan yang ada di rak buku aku. Soalnya pas pertama kali baca bukunya Ilana Tan itu aku pinjam bukunya teman aku pas masih SMA. Cuman mungkin aku sebenarnya nggak bosan sih, benar-benar buku itu ala-ala Ilana Tan banget gitu. Cuman aku merasain banget perbedaannya ketika aku baca buku romans ketika aku remaja dengan sekarang. Aku kayak kesem-kesem gimana gitu ala-ala remaja yang stalking baca buku romans, tapi sekarang kayak oke kayak tapi saltingnya itu masih dapet, cuman kayak nggak salting kayak pas SMA gitu. Tentu saja karena aku sudah 20 sekian gitu ya, seperti itulah. Terus yang terakhir itu laki-laki tanpa perempuan, Haruki Murakami. Buku ini cerpen, kumpulan cerpen sebetulnya, dan ini tipis banget, tapi aku nggak selesai. Aku cuma selesai pas bab awal doang. Ini bukan cuma ceritanya tentang laki-laki yang kehilangan perempuannya, tidak terlalu beragam di sini. So, mungkin memang di bab awal itu yang Drive My Car, nah itu baru. Soalnya ya begitulah, bukuku itu banyak dan karena sekarang kan baca buku bukan cuma yang cetaknya doang, udah ada yang gratis yang bisa kita baca di iPusnas. Itu misalkan di iPusnas kalau misalnya kalian punya e-card kayak aku, kalian juga bisa akses di Libby. Jadi kayak modal HP doang kalian udah bisa baca kan. Cuman ya gitu, distraksinya tuh banyak banget dan terlalu banyak pilihan, dan endingnya ya gini kayak aku DNF, kebanyakan DNF. Jadi kebanyakan buku itu nggak selesai aku baca. Jadi mungkin ya resolusiku tahun depan mungkin adalah menyelesaikan buku yang tidak aku selesaikan. Oke, mungkin itu aja sih video aku hari ini. Selamat berlibur.